Anurada Verma adalah seorang ibu tunggal yang berprofesi sebagai pengacara handal. Verma berhasil membebaskan kliennya bernama Abbas setelah menjalani sidang. Abbas menyampaikan keinginannya untuk bertemu lagi dengan Verma. Dia berharap bisa membayar hutangnya karena telah dibebaskan. Namun Verma berharap sebaliknya, dia berharap tidak pernah bertemu Abbas. Sementara itu, Inspektur Johan mendapatkan dirinya dalam permasalahan kasus korupsi hingga akan membuat dirinya diskors. Johan menemui teman lamanya yakni Verma. Dia meminta Verma menangani kasusnya. Verma tidak langsung setuju tapi akan memikirkannya. अब अगर निकाल दिया तंदूर में बिठा के रोटी सिखवाएंगे मुझसे नीचे आता हूँ मैं 1.5 करोड़ रुपया यानी कि तुम करप्ट नहीं हो shut up it's okay I'll think about it. Verma lalu pergi menuju sekolah anaknya yang bernama Sanaya untuk mengikuti pekan olahraga. Di sekolah Sanaya akan diadakan perlombaan lari yang melibatkan orang tua mereka. Pada saat perlombaan lari, Sanaya memberikan tongkat estafet pada ibunya. Verma lalu berlari ke garis finish dengan meraih peringkat pertama. Semua orang berlari menghampiri Verma kecuali Sanaya. Verma panik, dia mencari keberadaan Sanaya namun tidak ditemukan. Verma melaporkan kehilangan Sanaya pada polisi. Tiba-tiba, dia mendapat telepon dari seseorang yang memberitahukan jika dia telah menculik Sanaya. Verma diminta ke suatu tempat jika ingin anaknya selamat. Polisi mengikuti mobil Verma dari belakang. Namun penculik itu tahu jika polisi mengikuti Verma. Dia meminta Verma melepaskan alat penyadap polisi yang ada pada dirinya. Penculik itu juga meminta Verma datang seorang diri dan menyingkirkan polisi yang mengikutinya. Polisi yang ingin menangkap pelaku penculikan Sanaya masih saja mengikuti mobil Verma, sehingga membuat penculik itu marah dan gagal membuat kesepakatan dengan Verma. Verma kembali ke rumahnya dan teringat jika dulu dia tidak memiliki waktu yang banyak untuk Sanaya. Penculik Sanaya kembali menelpon. Dia mengingatkan Verma untuk jangan sok pintar karena dia bisa melihatnya. Penculik itu meminta Verma membuka laptopnya. Dia mengirimkan foto Sanaya. Dia meminta Verma mengusir polisi yang berada di rumahnya dan mengatakan pada polisi jika Sanaya sedang berada di rumah neneknya. Verma meminta polisi pergi dari rumahnya. Verma berbohong jika dia akan pergi menjemput Sanaya yang sedang berada di rumah neneknya. Penculik itu bukan meminta uang dari Verma. Dia meminta Verma menjadi pengacara dari Nias Fasi, seorang tersangka kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis bernama Sia. Nias akan dikenakan hukuman mati, namun mengajukan banding dan 4 hari lagi akan dilaksanakan sidang putusan. Verma hanya mempunyai waktu 4 hari untuk membebaskan Nias. Jika tidak, maka Sanaya akan mati. Verma meminta bukti jika anaknya akan baik-baik saja. Dia dikirimkan video Sanaya yang sedang tertidur. Verma setuju menjadi pengacara Nias. Dia meminta asistennya bernama Parmar mengumpulkan informasi mengenai kasus tersebut. Parmar menjelaskan, gadis yang terbunuh bernama Sia, mahasiswa seni berusia 23 tahun. Seorang pengantar susu melihat darah mengalir dari pintu rumahnya, kemudian melapor ke polisi. 15 hari kemudian, mayat Sia ditemukan di bawah jembatan Fasi. Nias ditangkap setelah 2 hari mayat Sia ditemukan, karena sidik jari pelaku mengarah pada Nias. Dalam kasus ini, dokter Satis yang melakukan otopsi dan petugas polisi yang bertanggung jawab adalah Inspektur Johan. Parmar memberitahu Johan jika Verma menangani kasus Nias. Tidak lama, petugas KPK datang hendak menangkap Johan atas kasus korupsi yang membelitnya. Johan menelpon Verma dan kembali memintanya untuk menangani kasusnya. Tidak mempedulikan itu, Verma meminta Johan memberikan informasi mengenai kasus pembunuhan Sia. Johan mengatakan jika dialah yang menangkap Nias. Ibu Sia adalah seorang profesor dan telah bercerai dengan ayah Sia. Verma datang ke penjara untuk menemui Nias.
Pengacara Nias sebelumnya memberitahu jika sekarang kasusnya akan ditangani Verma atas permintaan seseorang. Nias tidak percaya dengan kemampuan Verma dan mencekik lehernya. Trust me. तेरे जैसे खड़ूस वकील जिताते हैं समझा बुड्ढे. Dalam perjalanan, Verma melihat jika polisi mengikutinya. Verma menjelaskan jika penculik anaknya melihat setiap langkahnya hingga meminta polisi berhenti mengikutinya. Dia hanya ingin putrinya selamat. मेरी बेटी वापस आ गई है, that's all that matters. Verma dikabarkan jika Nias ingin bertemu dengannya setelah melihat kesuksesan Verma di surat kabar. Nias setuju Verma menjadi pengacaranya. Di tempat lain, Johan mengeluh jika Verma lebih peduli pada kasus Nias dibandingkan dia sahabatnya. Verma kemudian menunjukkan surat jaminan kebebasan Johan. Be serious, Johan. Verma meminta bantuan pada Inspektur Johan atas kasus yang ditanganinya. Dia meminta Johan mempertemukannya dengan Dr. Satis yang mengotopsi mayat Sia. Dr. Satis menjelaskan jika kemungkinan pelakunya adalah orang yang dikenal Sia dan seorang profesional. Karena sebelum mayatnya dibuang, Sia dimandikan dengan alkohol hingga tidak ada bukti yang tersisa. Dokter juga menemukan jejak narkoba di dalam mulut Sia. Tidak lama, penculik Sanaya kembali menelpon Verma dan menanyakan apa yang ia bicarakan dengan kedua orang yang sedang bersamanya. Sadar jika penculik itu berada di sekitarnya, Verma mengambil handphone seseorang yang ia curigai untuk memeriksa nomor panggilan terakhirnya. Johan membantunya menahan orang tersebut. Kecurigaan Verma terhadap orang itu ternyata salah. Selanjutnya, Verma dan Johan menemui Garima Chaudhry, ibu Sia. Johan memperkenalkan Verma sebagai seorang penulis. Verma mendengar cerita Garima jika dia sangat menyayangi Sia. Namun hubungannya tidak begitu dekat. Akibat kekecewaan Sia atas perceraiannya dengan ayah Sia. Sia memilih hidup dengan ayahnya yang sejak beberapa waktu lalu telah meninggal. No thanks. You forced him. उनके पास चॉइस थी अलग होने का फैसला सिर्फ मेरा नहीं Garima berharap Nias pembunuh anaknya tidak pernah dibebaskan. कि उसे किसी भी हालत में एक नया लॉयर कर लिया जो बहुत अच्छा है. Seorang jaksa bernama Ronit mendatangi politisi bernama Mahesh Maklai yang akan mencalonkan dirinya. Ronit berharap bisa menjadi jaksa senior dengan bantuan Mahesh. Mahesh menjelaskan jika partainya mengangkat isu anti kekerasan dan pemerkosaan. Dia mengingatkan Ronit mengalahkan Verma di persidangan hingga Nias tidak pernah dibebaskan. Verma dan Johan menyelidiki kediaman Sia. Mereka kesulitan membuka pintu rumahnya. Bahkan tukang kunci profesional yang mereka panggil mengatakan jika pintu rumah Sia tidak akan bisa dibuka jika tidak dirusak. Verma mendapatkan gambaran siapa pembunuh Sia sebenarnya. Dia menyimpulkan jika orang yang membunuh Sia adalah orang yang dekat dengannya. Dia adalah orang yang diizinkan Sia masuk ke rumahnya, mengingat pintu rumah Sia tidak bisa dibuka dengan mudah. सिया अपनी कातिल को और यहाँ पर उसने उसको मार दिया. Johan bertanya-tanya kenapa Verma bersikeras membela Nias. Dia mulai curiga akan keberadaan Sanaya karena selama bersamanya, Verma tidak pernah menghubungi Sanaya seperti yang biasa ia lakukan. Dengan raut wajah yang sedih, Verma mengatakan jika Sanaya sedang bersama neneknya. Di malam hari, Verma pergi menemui Benny, orang yang sempat bertemu dengan Sia. Verma bertemu dengan Benny di klub malam. Ketika Benny bertemu dengan Verma, Benny berusaha kabur karena takut dikaitkan dengan kasus pembunuhan Sia. Verma mengejarnya hingga terjadi perkelahian. Benny berhasil kabur dari Verma, tapi ketika hendak menaiki lift, dia bertemu dengan Johan. Johan mengajar Benny. हॉलीवुड की नार्कोटिक्स तेरे अच्छे दिन गए. Johan bersama Verma menginterogasi Benny. Mereka lalu mendapatkan informasi jika Sia sebenarnya gadis baik-baik sebelum bertemu lelaki yang menggunakan anting di hidungnya. Benny meminta Verma melihat laki-laki itu di laptop Sia.
Tidak lama berselang, Verma menerima telepon dari penculik kalau anaknya sedang sakit setelah salah makan. Tidak mungkin membawanya ke rumah sakit, penculik itu meminta Verma mengantarkan obat di tempat yang telah ditentukan. Verma menuju tempat yang telah ditentukan, kemudian dia meletakkan obat di dalam tas yang dikaitkan di tubuh anjing. Kemudian dia diminta melepas anjing tersebut. Dalam sedih, Verma mendengar jeritan Sanaya anaknya. Dia berusaha mengejar mobil yang membawa Sanaya, namun dia gagal. Verma menangis histeris. Johan yang mengikuti Verma dari belakang meminta kejelasan mengenai keberadaan Sanaya. Karena desakan Johan, Verma akhirnya menjelaskan kalau dia mengambil kasus pembunuhan Sia untuk membebaskan Sanaya yang telah diculik. Johan menyalahkan Verma yang tidak menceritakan hal itu padanya karena mereka adalah sahabat dekat. फ्रेंड होता तो पहले तो मुझको बता दिया अनुराधा। तुम ये था तुम्हें। Couldn't tell you, Johan. I'm telling you, Johan, there's nothing I could. Verma lalu menceritakan jika ini adalah kali kedua dia hampir kehilangan Sanaya. Pertama saat dia mengandungnya. Suami dan mertuanya menginginkan anak pertamanya laki-laki. Karena itu mereka meminta Verma menggugurkan kandungannya. Untuk menyelamatkan anaknya, dia pergi meninggalkan suaminya. Johan berjanji kepada Verma akan membantunya menemukan Sanaya. जंग तो शुरू हो गई। Johan mulai menghubungi beberapa temannya untuk mencari informasi mengenai penculik Sanaya. Johan juga mengawasi rumah Nias untuk mengetahui siapa orang yang ingin membebaskan Nias hingga menculik Sanaya. Di persidangan, akhirnya Garima Ibu Sia mengetahui Verma merupakan pengacara yang membela Nias. Dia menyesalkan tindakan yang diambil Verma. Verma mengabaikan Garima, dia lalu pergi dengan Johan. Verma dan Johan menuju panti rehabilitasi untuk menemui Sam yang merupakan kekasih dari Sia. Verma berusaha untuk menginterogasi Sam dan merekam pembicaraan mereka. Mengetahui itu, Sam mengambil alat perekam dari tas Sia dan merusaknya. Verma dan Johan diminta pergi oleh kepala petugas di sana karena mengganggu Sam pasien kelas utama. Tidak lama, Sia menemukan kertas yang diselipkan Sam dan bertuliskan, "Saya mengetahui pembunuh Sia." Dengan bantuan Johan, Verma kembali menerobos masuk untuk mencari Sam, namun Verma tidak mendapat jawaban. Calm down. Everything, Sam. Everything. Persidangan pertama dimulai, di mana Garima menjadi saksi. Dia diberondong berbagai pertanyaan oleh Verma hingga terungkap bahwa Sia merupakan pecandu narkoba dan memiliki banyak teman laki-laki. 1 jam berikutnya, sidang dilanjutkan. Ronit menghadirkan istri Nias bernama Nazia. Dia mengutarakan jika Nias merupakan penyuplai narkoba untuk Sia. Nazia bersaksi untuk melawan suaminya untuk mendapatkan asuransi jika suaminya dihukum mati. Di luar sidang, Verma meminta Nias menceritakan semua yang terjadi. Nias kini mengaku jika dia telah memperkosa dan membunuh Sia. मैं तो वही उसकी लेना चाहता था, लेकिन वो मेरे साथ। Mendengar itu, Verma terdiam marah. Beberapa hari berikutnya, Johan menemukan latar belakang Sam yang merupakan anak politisi bernama Mahesh Maklay. Dia menyembunyikan keberadaan anaknya supaya lolos di pemilu nanti. Mahesh menemui Verma di rumahnya. Verma terkejut ketika melihat Abbas, seorang klien yang pernah dia bebaskan dulu. Abbas ternyata adalah anak buah Mahesh. Mahesh mengikat tubuh Verma, kemudian menjelaskan jika anaknya yaitu Sam membawa mayat ke rumahnya. Kemudian Mahesh membersihkannya dengan alkohol, lalu membuangnya di bawah jembatan Pasi. Setelah itu, dia membawa Sam ke panti rehabilitasi. Untuk terbebas dari tuduhan, Mahesh berusaha keras supaya Nias dihukum mati.
Setelah memberikan informasi tersebut, Mahes meninggalkan Verma dalam kondisi terikat. Dia memerintahkan kepada Abbas untuk memotong pipa gas, kemudian beranjak pergi. गैस का पाइप काटा काट दिया। Verma berhasil meloloskan diri dengan memanfaatkan botol minuman yang dia pecahkan. Verma kemudian membebaskan asisten rumah tangganya dan memeriksa pipa tabung gasnya. Ternyata Abbas tidak memotong pipa tabung gas seperti yang diperintahkan Mahes. Mahes mengetahui jika Verma masih hidup dan menyalahkan Abbas atas itu. Dia meminta Abbas untuk menjaga ketat Sam, anaknya. Persidangan berikutnya dimulai. Verma membela kliennya yaitu Nias dengan mengutarakan kalau di dalam pembunuhan tersebut ada dua orang yang mungkin menjadi pelakunya. Bisa saja Sam dan bisa saja Nias. Tidak lama kemudian Sam datang menjadi saksi setelah Abbas membawanya ke persidangan. Abbas mengkhianati Mahes demi membayar hutang budinya pada Verma karena sudah dibebaskan dulu. Dia juga tidak memotong pipa gas seperti yang diperintahkan Mahes saat mengikat Verma waktu itu. Sam memberikan kesaksian jika dia berada di kediaman Sia dalam kondisi sakau berat. Ketika sadar, dia mendapati mayat Sia. Karena panik, dia membawa mayat Sia ke rumahnya. Setelah memandikannya dengan alkohol, Mahes ayahnya membuangnya di bawah jembatan Fasi. Verma berhasil meyakinkan hakim untuk membuka kembali kasus pembunuhan Sia dan membebaskan Nias hingga pembunuh sebenarnya ditemukan. Akhirnya Sam dan ayahnya dihukum terkait pasca pembunuhan, sedangkan Nias dibebaskan dengan jaminan. Maklai and Sam Maklai to be taken into police custody. Pada saat Nias bebas, dia ditabrak oleh sebuah mobil. कार पार्क में काली जीप में Pagi harinya, Sanaya, anak dari Verma, ditemukan di dalam koper. Verma histeris melihat keadaan anaknya. Beruntung Sanaya masih hidup. Setelah itu, Johan mengejar pelaku penculik Sanaya. Dia berhasil menangkapnya. Kini dia tahu kejadian yang sebenarnya. Sementara itu, Verma mengunjungi kediaman Garima untuk meminta maaf karena merasa bersalah telah menjadi pengacara Nias. Tetapi dia terkejut setelah melihat benda-benda yang berkaitan dengan tempat penculikan anaknya berada di rumah Garima. Garima akhirnya membeberkan fakta sebenarnya jika dia yang telah menculik Sanaya, kemudian meminta Verma untuk membebaskan Nias, karena dia percaya dengan kemampuan Verma. Setelah Nias keluar, Garima bisa membalaskan kematian anaknya dengan membakarnya. Menurutnya itu adalah pembalasan yang sepadan. Mengerti dengan kemarahan Garima sebagai seorang ibu, Verma tetap marah atas penculikan Sanaya. Garima mengaku jika dia memperlakukan Sanaya dengan baik dan meminta maaf atas trauma yang didapatkan Sanaya. Tidak lama kemudian, polisi datang untuk menangkap Garima terkait pembunuhan Nias, tetapi dicegah oleh Verma yang akan menjadi pengacaranya. क्योंकि ये मेरी क्लाइंट है। Beberapa waktu kemudian, Verma mendatangi Johan yang sedang memasak di restoran peninggalan ayahnya. Verma datang untuk mengucapkan terima kasihnya. Mereka berjanji akan bertemu di suatu tempat. Setelah Verma pergi, Johan mengatakan jika dia membiarkannya pergi karena dia adalah cintanya. Dan jika Verma tahu kesungguhannya, maka dia pasti sudah dalam pelukannya.